hari ini? Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Sama, ayo kita pimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Tadi kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya kita mari menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin? Nanti, saya berdiri ke depan. Anak semuanya berdiri. Sebelum menyanyikan lagu ini, nanti ketika anak menyanyikan harus yang serius, nggak boleh bercanda ya. Tangannya lurus gini. Nah, ayo pimpin. Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah gagahnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang anak silakan duduk kembali. Nah, baik, langsung saja sekarang kita ke materi. Nah, sekarang kita kelas 3, kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 5. Silakan anak-anak buka bukunya. Pembelajaran 5 ada pada halaman 89. Sudah? Sudah 89. Sudah ya? Buka halaman 89. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan menyebutkan pokok-pokok informasi terkait energi secara lisan. Jadi, dengan pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi dan menyebutkan pokok-pokok informasi terkait energi secara lisan. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Jadi nanti siswa diharapkan mampu mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi satuan waktu dengan tepat. Nah, nanti siswa anak-anak diharapkan bisa memahami bagaimana cara mengidentifikasi satuan waktu dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa mampu menentukan satuan waktu tertentu dengan tepat. Karena nanti diharapkan anak-anak mampu menentukan satuan waktu dengan tepat. Nah, namun sebelum Ibu
sedang melakukan apa? Ayo siapa yang tahu? Mematikan lampu. Sedang mematikan Lampu. ya, siswa sedang mematikan lampu. Kemudian yang kedua itu gambar apa? Mematikan. Yang mematikan keran air. Nah, anak-anak, kalau lampu sudah tidak digunakan harus dimatikan. Agar apa? Agar tidak membuang-buang Ya, agar tidak membuat listrik. pintar. Kemudian keran yang sudah tidak digunakan harus dimatikan agar ya sama kayak tadi agar menghemat energi. Ya, energi listrik juga. Karena air itu kan bagaimana air itu bisa ada itu juga karena dari energi listrik. Jadi dengan kita mematikan keran air setelah tidak digunakan, kita akan menghemat energi listrik. Nah, coba sekarang anak-anak baca buku halaman 89. Di sana ada bacaan. Baca sampai halaman 90 itu ya. Silakan baca. Nah, Ibu beri waktu 5 menit. Baca dan pahami. Bacanya dalam hati aja ya. Sudah dibaca? Nah, sudah. Tadi anak-anak sudah membaca. Paham dengan isinya? Nah, coba sekarang di sini Ibu mau tanya. Tadi anak-anak sudah membaca bacaan yang ada pada buku. Sekarang coba sebutkan pokok-pokok informasi bacaan. Pokok-pokok informasi apa saja yang disampaikan dalam bacaan tadi? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Apa yang bisa? Yang bisa nanti kakak kasih Ibu kasih nilai tambahan. Ayo, siapa yang bisa? Informasi apa saja yang disampaikan pada teks tadi? Tidak ada yang bisa. Ibu akan jadi. Nah, ini dia pokok-pokok informasi dalam bacaan. Yang pertama di sana menyampaikan bahwa siswa membutuhkan sarana belajar. Anak-anak kalau belajar di sekolah membutuhkan apa biasanya? Terus membutuhkan sarana apa? Sana tadi ada membutuhkan lampu, ya, membutuhkan ruang belajar yang nyaman, membutuhkan lapangan untuk bermain dan berolahraga. Tadi kan di sana ada ini yang pertama. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Nah, itu jadi siswa membutuhkan sarana belajar. Kemudian yang kedua, setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Jadi setiap bulan sekolah kita ini membayar energi listrik. Oleh karena itu, kita sebagai siswa harus menghemat energi listrik. Ya, kita harus menghemat dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa? Ya, betul, mematikan lampu. Kemudian Mematikan air. ya, pindah. Terus mematikan ayo. Kalau ada kipas angin, kita mematikan kipas Angin. ya, itu. Jadi kita wajib, kita harus menghemat energi listrik di sekolah. Ya, kemudian yang ketiga, siswa wajib melakukan penghematan listrik. Ya, sudah. Siswa wajib melakukan penghematan listrik seperti yang tadi contohnya, mematikan lampu jika sudah tidak digunakan, kemudian mematikan keran air. Kemudian yang keempat, pokok-pokok informasinya, perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Jadi kalau kita hemat, maka kita akan disayang Tuhan. Ya, disayang Allah. Ya, maka kita harus hemat dalam apapun itu, hemat energi listrik, hemat uang. Tapi bukan berarti hemat itu pelit ya. Jangan seperti itu. Kita hemat bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Siapa yang bisa? Apa ya? Sarah? Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya. Ya, jadi kita membutuhkan sarana belajar seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sarana belajar seperti apa? Seperti
seperti ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, kemudian listrik untuk belajar. Pertanyaan yang kedua, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan di sekolah? Bukan bisa mematikan? Ya, seperti? Ya, betul. Betul ya jawabannya. Jadi kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan di sekolah harus ikut memanfaatkan dengan baik, seperti mematikan lampu tadi, mematikan keran ya. Ya betul itu jawabannya. Menggunakan dengan baik dengan melakukan penghematan listrik. Nah di sini sekarang coba anak-anak amati gambar ini. Gambar yang pertama yang sebelah kiri itu orang siswa sedang apa? Bermain air. Bermain air itu perilaku yang benar apa salah? Salah. Perilaku yang salah? Salah. Ya salah. Jadi ketika air tidak digunakan, kita jangan membuang-buangnya, ya. Harus menggunakan dengan baik, seperti menyiram tanaman, seperti dia, karena itu kan gambarnya dia membuang-buang. Kemudian gambar yang sebelah kanannya itu siswa apa? Sedang apa? Benar atau salah? Benar. Benar. Kemudian gambar yang kedua yang sebelah kiri? Membersihkan kaca. Nah itu perilaku benar apa salah? Benar. Dia itu menggunakan energi untuk kegiatan yang bermanfaat. Jadi kita mempunyai energi harus digunakan dengan baik, seperti menyapu halaman, membersihkan ruang, membantu ibu membersihkan rumah. Jangan dibuat untuk berkelahi, ya. Boleh. Kemudian yang sebelah kanan itu gambar apa? Ya, membiarkan kipas angin hidup, sedangkan di dalam kelas tidak ada siapa? Ya, tidak ada siapa. Itu benar apa salah? Ya, berlaku salah itu pemborosan listrik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi matematika. Di sini anak-anak sudah belajar tentang jam? Sudah ya? Sudah tahu satuan dalam jam, satuan jam dan menit? Sudah? Sudah pernah? Sudah ya? Coba sekarang nomor 1. Ada soal nih. Ibu menyiapkan sarapan pada pukul 5:45 menit. Nah, pada pukul 6:15 sarapan sudah siap di meja makan. Berapa lama ibu menyiapkan sarapan? Ayo siapa yang bisa? Dari jam 5:45 selesai jam 6:15. Berapa lama ibu menyiapkan sarapan? Ayo. Di sini di gambar jam dulu ya. Nah, itu kan ibu menyiapkan sarapan pada pukul 5:45 menit. Di pukul 5:45 menit. Dari angka 1 ke angka 2 ini termasuk 5 menit. Namanya berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti di sini ya. Lewat 45 ini jarum panjangnya. Ini pendeknya, jarum pendek. Kemudian selesai pada pukul 6:15 sarapan sudah siap di meja makan. Pukul 6:15. Nah, coba sekarang hitung dari 45 menit ini ke 6:15. Hitung ya, ini kan 10. Ini 6:15, 15 menit ada di sini. Di sini kan ya 15 menit. Nah, berarti di sini 10, 20, 30 menit. Ini dari jam 6 ya. Paham? Berarti lama ibu menyiapkan sarapan selama 30 menit. 30 menit ya, dan ya tadi lebih 1 jam. Yang benar jawabannya 30 menit. Ya. Nah, tadi materi sudah selesai. Materi pada hari ini sudah selesai ibu jelaskan. Di sini ibu ingin sebelum menyampaikan kesimpulan, ibu ingin melakukan refleksi terlebih dahulu. Ibu akan memberikan pertanyaan
penjelasan awal sampai akhir. Yang bisa langsung angkat tangan ya. Pertanyaannya yang pertama, kita sebagai warga di sekolah, sebagai siswa di sekolah, kita wajib menggunakan listrik dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan dulu. Ini yang angkat tangan. Mematikan listrik? Ya betul ya. Dia mematikan listrik. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kita di sekolah dalam belajar membutuhkan apa? Yang lain dulu, yang lain. Tadi yang pertama? Lampu. Betul. Apa lagi? Yang lain? Damar. Ya pintar. Betul. Siapa lagi? Ayo. Masih kamu. Ya betul sekali ya. Jadi kita di sekolah membutuhkan sarana seperti lampu. Tadi seperti apa? Halaman. Apa tadi? Hah? Iya, kenyamanan. Kita harus kenyamanan di sekolah. Betul ya. Sudah paham nggak dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Sudah. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi, sebagai warga sekolah siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi yang baik yaitu membersihkan lingkungan sekolah, mematikan lampu. Kemudian contoh kewajiban di rumah terkait penghematan energi yaitu mematikan lampu kamar jika tidak digunakan, mematikan keran air di kamar mandi. Itu contoh kewajiban kalian di rumah. Jadi kalian di rumah juga harus menghemat energi listrik ya. Ada pertanyaan? Ada yang tanyakan nggak? Tidak ya? Nah ini ada tugas di rumah. Silahkan kalian tugasnya tuliskan contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Kewajiban menggunakan energi di rumah yang baik bagaimana? Sebutkan contoh sebanyak-banyaknya. Paham? Paham? Paham ya? Dikerjakan di rumah ya? Ya. Nah, baik, karena materi sudah selesai, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu berpesan kepada anak-anak tetap semangat dalam belajar, apalagi di masa pandemi ini, di kondisi yang seperti ini harus selalu menjaga kesehatan, ya. Harus selalu memakai masker ketika keluar, kemudian menjaga pola makan dan rajin mencuci tangan. Ya, kalian harus semangat belajarnya, jangan sampai malas-malasan, ya. Ya, baik, karena sudah selesai, maka kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Bentar, tutup bukunya dulu. Nah, silakan anak Damar dipimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi hari ini dengan baik ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.